finish, terus ada kendala, tiba-tiba ada kendala itu, eh bank saya yang di Indo itu, bukan saya di Indo tapi kan pakai M-Banking itu ada kendala. Terus jadi saya menghubungin pihak bank yang di Indo, saya suruh blok. Terus pihak bank yang di Indo itu kan kasih waktu 6 bulan suruh cepat memperbaharui gitu. Otomatis saya kan eh, minta izin sama pihak majikan baru itu, tapi saya ngomong sama pihak agent gitu loh. Saya minta tolong sama pihak agent, tolong silakan ke majikan baru karena kan saya nggak tahu nomor kontaknya majikan yang baru. Itu boleh nggak diizinin itu nanti selama 6 bulan ini, maksudnya itu dalam rentang waktu 6 bulan itu diizinkan untuk pulang sebentar itu untuk memperbaharui e-banking saya karena itu cuma aku takut kalau uang saya kenapa-kenapa di dalam situ tabungan saya gitu. Tapi udah 2 minggu ini pihak agent nggak berani ngomong sama majikan, itu gimana itu, kok jadi aku jadi ketir-ketir gini, maju mundur gini, enaknya gimana ya Miss ya gitu ya. Loh, kenapa waktu interview nggak ngomong duluan? Itu aku nggak ada kendala dengan e-banking saya. Ada Mm-mm. kendala itu baru tanggal 25 kemarin pas saya mau ngirim uang gitu loh. Pas ngirim uang itu, pas kalau saya ngirim uang kan langsung tak masuk nih e-banking saya tuh uang saya yang saya. Nah, pas saya cek e-banking saya buka di situ nggak bisa. Saya takut lah di situ uang saya di dalam situ. Terus stand nggak pernah bisa pada gimana itu, tetap nggak bisa, harus saya sendiri yang itu. Terus akhirnya jalan satu-satunya di blok dulu gitu lah. Itu pihak masih waktu renggang waktu 6 bulan, jadi selama 6 bulan itu mulai dari pemblokiran itu harus segera saya datang ke kantornya sana gitu loh. Yang di Otomatis kan mau nggak mau selama 6 bulan renggang waktu itu harus pulang ke Indo gitu loh. yang diblokir itu kan cuma m-bankingnya toh, bukan rekeningnya toh. Sama rekeningnya juga, m-banking sama rekening gitu loh. Soalnya Hmm. takut nanti ke hack atau bagaimana gitu loh. Ya resikonya nanti Nah, tinggal kalau memang sampean memberatkan untuk m-bankingnya sampean, kalau memang dari pihak agent nggak mau ngasih izin waktu untuk cuti dalam waktu 6 bulan ke depan, ya tinggal nanti selepas turun visa sampai masuk rumah majikan, konsekuensinya tinggal sampean aja yang ngomong sama majikan minta izin cuti, kayak gitu. Terus nanti kalau seandainya resiko, kalau seandainya majikan ngizinin ya alhamdulillah sampean dapat bonus, dikasih cuti. Kalau enggak mungkin majikan akan nggak mau dengan sampean kan? Nah, kayak gitu ya sampean siap resiko gitu aja sih, Mbak. Ya enggak? kalau saya gini, Gimana? iya sih saya pernah, saya sempat berpikiran seperti itu. Tapi yang jadi kendala gini, kok nggak mau bantu sih ngomong kayak gitu kan, ini masalah bukan itu ya, Enggak. maksudnya Masalahnya sampean ini kan sudah deal-dealan. Harusnya kan waktu interview itu, Mbak Jadi sampean nggak boleh menyalahkan agent nggak mau bantu sampean, kayak gitu kan. Jadi ini kan urusan pribadi sampean, kayak gitu loh. Jadi kalau masalah urusan pribadi sampean itu kan harusnya di saat sampean interview, sampean ngomong sendiri. Karena kan ini masalah sampean yang mau cuti, kayak gitu loh. Ya enggak? Jadi kalau seandainya sampean nyodor nih agent ngomong ke majikan, berarti ya sama aja no. Kayak majikan pasti, "Loh kenapa waktu interview nggak ngomong sendiri sama saya?" Kayak gitu kan. Nah otomatis dari pihak majikan itu kan pasti juga nggak enak sama sama si agennya ngomongnya kayak gitu loh. Tanggapannya seperti itu Mbak karena kan ini masalah pribadi sampean kayak gitu. uh, gini Mhm. Mbak Yuli, pas Mhm. saya tanda tangan itu kan belum tahu kalau ada kendala itu, rencana saya memang belum pulang gitu, Iya gitu loh. makanya kalau sampean ngomong inti dari yang sampean tanyakan itu kan kenapa kok agent nggak mau bantu sampean kayak gitu kan? Iya Kayaknya toh? belum berani. Jadi masih tolong Mbak kasih kesempatan lagi. Maksudnya mau bantu, cuma sepertinya masih takut mau ngomong gitu loh. Iya loh Mbak, kalau Masih saya takut jadi gitu loh. orang, jadi agent ya, kalau punya masalah yang Uh-uh. seperti itu pun aku juga nggak akan berani ngomong sama majikan, karena ini adalah masalah pribadi sampean, kayak gitu loh. Jadi mau nggak mau waktu nanti sampai sudah turun visa, sampai sudah kerja di rumah majikan, baru sampai ngomong sendiri Mbak kayak gitu loh. Jadi bukan agent.
Terkecuali kalau di saat Gini, sampean interview ngomong itu agent bisa menyampaikan dan nanti sampean bisa ngomong sendiri sama si majikan kayak gitu loh. Ya. paham, 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 paham. Mm-mm. Terus gini, saya paham, paham. Yang saya sekarang gini, ketir-ketir saya itu bermasalah nggak? Uang saya nanti hilang nggak ya gitu loh. Setahu saya sih kalau seandainya masalah bank itu aku rasa aman ya, terkecuali kalau memang sampean kena hack ya. Kalau kena hack sih ya jelas tinggal hacknya itu mau ngambil mau nyedot uang sampean atau tidak kayak gitu. Kalau dibilang Nah, aman nah, atau tidak ya saya nggak bisa nggak berani ngomong. terus gini loh, Miss Yuli. Yang sekarang waktu saya daftar waktu itu pas saya cuti waktu saya daftar itu kan nggak ada rekeningnya ya. Sekarang modelnya bank itu kan nggak ada buku rekening kayak dulu. Dulu kan ada buku rekening. Kalau sekarang kan nggak ada ya, gitu loh. Nah, Cara elektronik kayak gitu loh. karena sampean kan sekarang sudah milik M-Banking. Sama di Hong Kong pun juga seperti itu, Mbak. Kalau sudah ambil buku, ya otomatis sekarang ini Hong Kong juga masuknya kan ke internet online, kayak gitu loh, digital. Jadi semua akses itu semuanya bisa dilihat di digital, di HP kita, di internet, kayak gitu loh. Jadi tinggal kita mau sistem yang jadul atau mau sistem yang baru. Sistem baru sekarang itu kan digital, kayak gitu loh. Masuknya ke online. Kalau mau sistem lama, ya pakai buku. Ngambilnya juga pakai buku, pakai ATM. Nah, transfer juga pakai ATM. Itu sistem jadul, kayak gitu loh. Tinggal kalau seandainya sampai tinggal ngomong, aku nggak mau M-Banking atau aku nggak mau internet kayak gitu kan ya sampai tinggal minta request, minta bukunya aja. Pasti dilayani kok. Iya sih, heeh. Terus gini, saya kira kemarin saya menguasakan ke pihak keluarga, orang tua, atau suami gitu, saya kira boleh ya walaupun itu. Ternyata nggak bisa terkecuali bahwa si pemilik rekening tersebut apa nah itu boleh gitu Mm-mm. atau waktu daftar dulu kita suami istri nah itu boleh gitu Mm-mm. itu nggak Mm-mm. bisa ya ternyata nah terus Mm-mm. orang gimana di situ 100 lebih aduh aku jadi bingung terus saya mikir gini kalau seandainya saya nanti nunggu masuk apa nggak menjadi maksudnya kerja saya nanti gimana apa nggak kepikiran jadi mengganggu kerjaan saya gitu ya aduh gimana ya gitu loh makanya lah aku tak telepon Missouri siapa tahu ada kasih saran saya bilang gitu ini tadi Sarannya ya sama sendiri yang ngomong sama majikan. saya Karena kan nggak punya nomor teleponnya Miss makanya ya tunggu jadi visa turun otomatis loh. harus extra Tunggu visa oh gitu turun. ya Iya, tunggu visa turun baru nanti sampean ngomong. Aku ada urgent masalah personal, aku mau cuti kayak gitu kan. Tinggal sampean ngomong sendiri sama majikan. Hasilnya seperti apa ya nanti tinggal sampean diskusi sama majikan kayak gitu. Majikan ngasih izin, ya monggo. Alhamdulillah gak ngasih izin, suruh sampean resign atau intermittent majikan ya sudah itu resiko kayak gitu loh. oke 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 makasih atas sarannya Oke, siap. Pokoknya semangat mudah-mudahan ya Mbak ya. oke Mudah-mudahan terselesaikan iya dengan baik dan benar ya. amin Oke, amin ya yuk, makasih, bye yuk, bye-bye. Oke, teman-teman, ini masalah pribadi ya. Uangnya 1 miliar, amin, diaminkan aja, mudah-mudahan 1 miliar beneran. Mbaknya bingung, panik, nggak tahu kena masalah apa, tiba-tiba kena, nggak apa ya, tadi ceritanya kenapa ya tadi? Ceritanya kenapa? Kena apa? Kok, M-Banking-nya bermasalah. oh, M-Bankingnya bermasalah. Nah, terus dia itu kalau mau ngurusin harus pulang. Oh, kalau ngurusin harus pulang. Sebenarnya kalau masalah seperti ini sih, itu kan di masalah M-Bankingnya ya, internet bankingnya. Aku rasa kalau masalah di rekeningnya aman-aman aja. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau saya bukan pegawai bank ya, saya nggak bisa ngomong kejelasannya 100% benar kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya, M-Banking yang bermasalah itu kan M-Bankingnya. Tapi kalau rekeningnya itu kemungkinan nggak ada masalah. Kayak gitu loh, kemungkinan kayak gitu loh. Jadi kan hanya M-Banking yang trouble. Kalau memang M-Banking yang trouble, kalau ingin dibetulin, ya memang harus yang bersangkutan itu yang harus betulin. Kayak gitu, kayak kejadian kemarin, bujuku punya urusan lah di salah satu pemerintah Hong Kong mengajukan sesuatu social welfare kayak gitu ya, dan itu minta rekening korannya. Rekening koran itu kan karena bujuku pakai sistem M-Banking, internet banking kayak gitu kan karena dia lupa password, jadi dia harus
bukanya itu harus datang langsung ke banknya. Lah, diwakilkan pun juga nggak bisa. Aku istrinya juga nggak bisa mewakilkan. Jadi harus bojoku sendiri yang bersangkutan yang punya rekening itu harus datang ke banknya. Tapi ini kan urusannya di Bank Indonesia kayak gitu. Tapi kalau mbaknya urusannya di Bank Indonesia kayak gitu, aku rasa kan yang bermasalah kan m-bankingnya. Aku rasa kalau dalam rekeningnya itu nggak akan ada masalah selama ATM-nya itu nggak akan ada uang yang nyedot. Mungkin ya, mungkin harapannya sih seperti itu. Kalau dari Mbak Jasmine aku tanya. Tadi kan pihak banknya kan bilang yang Hmm. dikhawatirkan adalah nanti takutnya kena hack itu Hmm. nomor rekeningnya kan itu. Mm-mm. Makanya Pihak. kenapa disarankan untuk dia kalau mau ngurusin pulang nanti itu dia blok rekening sekalian m-banking kartu baru kayak gitu. Oh, Ya dimaksudkan tuh begono. seperti itu. Jadi Oh. emang harus orang yang bersangkutan yang Mm-mm. pulang dan yakin kalau memang itu orangnya karena di sana itu nanti butuh tanda tangan butuh ya identitas kita asli juga kayak gitu nggak bisa kecuali kalau pas awal daftar kita bawa seseorang yang menjadi saksi misal kayak dulu aku pernah ke bank juga Hmm. saya bawa ibuku Hmm. jadi 2 orang yang dicatat karena Hmm. kan posisi saya di luar negeri nah Hmm. saya bawa orang tua Hmm. nah nanti misal ada masalah apa kan saya sudah melimpahkan semua ke orang tua ini jelas sama ibu saya anaknya dia jadi harus bawa kakak segala macam nah itu mungkin bisa waktu dulu itu sekitar tahun 2013-an masih jadul ya jadi bisa tapi kalau sekarang mungkin sudah 2024 mungkin sudah berbeda prosesnya caranya gimana saya juga nggak ngerti cuma dulu saya ada pengalaman seperti itu saya buka rekening saya bawa orang tua karena memang waktu itu orang tua saya yang saya percaya karena saya balik lagi ke Taiwan jadi nanti kalau ada apa-apa adalah orang tua saya yang ngurus jadi ya mereka oke jadi emang identitas 2 orang bisa Waktu diwakilkan itu saya juga membuat surat kalau pernyataan ini ibu saya yang saya. mewakili ini saya yang mewakili oh jadi misal kalau waktu itu kan saya di Taiwan misal kalau saya nyuruh ibu saya ngambil uang ya ibu saya bisa karena waktu itu emang pas itu saya bawa dia juga tanda tangan jadi kita kayak dikasih ATM yang pegang ibu saya gitu. Bisa waktu itu 2013 kok sekarang saya nggak ngerti karena udah lama banget gak berusaha sama kehamilan jadi ya mungkin ini berbeda saya tidak begitu paham sudah lama juga kayak ini bang kalau sekarang karena saya nggak pengen repot ya intinya saya percayakan dengan keluarga saya yang rekening yang kuning sudah selesai Bagus. jadi ya sekarang saya percayakan keuangan apa ya sama orang yang kira-kira saya bisa anggap amanah ya adik yang memang dia itu posisi di Indonesia kan ya intinya kalau itu ya dia yang ngecek dia yang ngurus dia yang jadi saya ya terima kasih beres Tuh, enak ya? ya Oke. Itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang ada urusan dengan m-banking dan lain sebagainya, mudah-mudahan ada jalan keluar kayak gitu ya, karena banyak baru dapat majikan, nunggu visa, tiba-tiba m-bankingnya terblokir kayak gitu. Wes, gitu aja. Sudah sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye-bye.